mahasiswi semester 3 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik-teknik dasar komunikasi konseling. Sebelumnya kita akan membahas apa itu konseling. Konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan konseling. Nah, sebagai suatu proses komunikasi, konseling ini melibatkan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan konseli dan mengkomunikasikannya kembali kepada konseli tersebut. Dalam berkomunikasi dengan konseli, konselor seharusnya menggunakan respon-respon yang fasilitatif bagi pencapaian tujuan konseling. Nah, secara umum ada 17 teknik dasar komunikasi konseling. Apa saja teknik-teknik tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik attending atau perhatian. Teknik attending di sini adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli ini bebas mengekspresikan apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Keterampilan attending ini meliputi 3 hal. Yang pertama, posisi badan, termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka. Di antaranya posisi badan yang baik dalam attending mencakup posisi duduk dengan badan menghadap klien, tangan di atas pangkuan, responsif dengan menggunakan bagian wajah misalnya senyum spontan atau anggukan kepala, dan badan tegak lurus tanpa kaku dan sesekali condong ke arah konseli. Yang kedua ada kontak mata. Kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat konseli pada waktu dia berbicara kepada konselor dan sebaliknya. Kontak mata harus dipertahankan atau dipelihara dengan menggunakan pandangan spontan yang mengekspresikan minat dan keinginan mendengarkan serta merespon si konseli. Dan yang ketiga adalah mendengarkan. Mendengarkan dalam keterampilan ini adalah mendengarkan dengan tepat dan mengingat apa yang konseli katakan dan bagaimana konseli mengatakannya. Dengan mendengar yang tepat, memungkinkan konselor merumuskan tanggapan yang dapat menangkap dengan tepat perasaan dan pikiran konseli. Yang kedua, ada teknik opening atau pembukaan. Opening di sini adalah keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi konseling. Ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam teknik opening ini. Yang pertama, penyambutan. Penyambutan di sini dilakukan secara verbal dan non-verbal. Verbal sendiri adalah konselor memberi atau menjawab salam, menyebut nama klien dan mempersilakan duduk. Dan non-verbal di sini adalah konselor segera membuka pintu ruang konseling, jabat tangan, senyum dengan ceria, mendampingi atau mengiringi klien saat menuju tempat duduk, menempatkan klien pada tempat duduk yang lebih baik, duduk sesudah klien duduk, dan sebagainya. Yang kedua, pembicaraan topik netral. Topik netral di sini adalah bahan pembicaraan yang sifatnya umum dan tidak menyinggung perasaan konseli. Bahan topik netral seperti kejadian-kejadian hangat di lingkungan konseli, hobi konseli, bahan-bahan atau gambar-gambar yang ada di ruangan konseling, potensi lingkungan asal konseli, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pemindahan topik netral ke permulaan konseling. Kita menggunakan 2 cara. Yang pertama, menggunakan kalimat jembatan. Misalnya, setelah kita membicarakan ini, barangkali ada sesuatu hal yang perlu kita bicarakan bersama dalam pertemuan ini. Dan yang kedua, mengembangkan sebagian isi topik netral. Misalnya, itu tadi hobimu di bidang musik. Lalu, bagaimana dengan presentasimu dalam perkuliahan? Nah, yang berikut, teknik yang ketiga ada acceptance atau penerimaan. Penerimaan di sini adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Bentuk-bentuknya yang pertama ada verbal seperti kata-kata oh ya, kemudian ya, dan bentuk panjangnya saya memahami, saya menghayati, saya merasakan, saya dapat mengerti, dan lain sebagainya. Dan bentuk nonverbalnya seperti anggukan kepala, posisi duduk condong ke depan, perubahan mimik muka, memelihara kontak mata, dan sebagainya.
Teknik yang keempat ada restatement atau pengulangan. Restatement atau pengulangan kembali adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien, sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Caranya yang pertama, pengulangan harus persis sama dengan pernyataan klien, tidak boleh menambah atau menguranginya. Dan yang kedua, intonasi konselor hendaknya variatif dengan memperhatikan pernyataan klien. Teknik yang kelima ada reflection of feeling atau memantulkan perasaan. Reflection of feeling di sini adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseling. Bentuknya di sini adalah respon konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti agaknya, sepertinya, tampaknya, rupa-rupanya, kedengarannya, nada-nadanya, dan sebagainya. Yang keenam ada teknik clarification. Clarification atau klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Bentuknya di sini adalah respon konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan, seperti pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, singkat kata dengan kata lain, dan sebagainya. Yang ketujuh ada teknik paraphrasing. Paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseling. Paraphrase yang efektif meliputi yang pertama, klien menjadi merasakan kebersamaan dengan pembimbing. Yang kedua, lebih mengarahkan pembicaraan klien berikutnya. Dan yang ketiga, dapat mengecek ketepatan atau kecermatan pembimbing dalam menangani konseling. Paraphrase yang efektif akan sering diikuti dengan kata-kata ya atau benar secara spontan dari konseling. Cara-cara parafrase. Yang pertama, dengarkan pesan utama dari kata-kata konseling. Yang kedua, nyatakan kembali pesan utama secara sederhana dan singkat. Dan yang ketiga, amati, pertanda atau minta respon dari konseli tentang kecermatan konselor. Yang kedelapan, ada teknik structuring atau pembatasan. Structuring adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Jenis-jenis structuring. Yang pertama, time limit atau pembatasan waktu. Time limit ini bisa dari klien dan bisa juga dari konselor. Yang kedua, ada role limit atau pembatasan peran. Yang ketiga, ada problem limit atau pembatasan masalah-masalah yang akan dibahas dalam proses konseling. Dan yang keempat, ada action limit atau pembatasan tindakan. Yang kesembilan, ada teknik lead atau pengarahan. Lead adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya hanya menggunakan kalimat-kalimat tanya. Tujuan dari keterampilan pengarahan ini adalah mendorong konseli untuk merespon pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan. Yang ke-10 ada teknik silence atau diam. Silence adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseli dalam proses konseling. Tujuan dari silence yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau mereorganisasi pikiran dan perasaannya, atau mereorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Dan yang kedua, mendorong klien untuk memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Jenis-jenis silence yang pertama, silence dari konselor. Jenis silence ini terjadi pada saat pusat komunikasi berada pada konselor. Pada waktu-waktu tertentu, konselor merespon dengan silence. Yang kedua, silence dari klien. Silence jenis ini terjadi pada saat pusat komunikasi berada pada klien, yaitu setelah klien bercakap-cakap dan menerima tanggung jawab. Yang ke-11 ada teknik reassurance, penguatan atau dukungan. Jadi teknik penguatan atau dukungan di sini adalah
keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Jenis-jenis reassurance. Yang pertama, prediction reassurance atau penguatan prediksi. Penguatan prediksi di sini adalah penguatan yang dilakukan oleh konselor terhadap pernyataan atau rencana positif yang akan dilaksanakan oleh konseling. Yang kedua, post-diction reassurance atau penguatan postdiksi. Penguatan postdiksi adalah penguatan dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan konseli dan tampak hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh konseli tersebut. Yang ketiga, factual reassurance atau penguatan faktual. Penguatan faktual merupakan penguatan yang digunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis konseli dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau fakta bahwa kejadian yang tidak diharapkan yang menimpa konseli bila dialami oleh orang lain akan memberikan dampak yang sama atau relatif sama dengan apa yang dialami oleh konseli. Teknik yang ke-12, rejection atau penolakan. Rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang konseli melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Jenis-jenis rejection. Secara umum, rejection ini ada dua jenis, yaitu penolakan secara halus dan penolakan secara terang-terangan atau langsung. Teknik yang ke-13, ada teknik advice, saran atau nasihat. Advice adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi konseli agar dia dapat lebih jelas, pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Jenis-jenis advice yang pertama ada advice langsung. Advice langsung adalah saran atau nasihat yang diberikan langsung pada konseli berupa fakta jika konseli sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Yang kedua, advice persuasif. Advice persuasif adalah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana konseli telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan dilakukan. Yang ketiga, advice alternatif. Advice alternatif adalah nasihat yang diberikan konselor setelah konseli mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Teknik yang ke-14, summary, ringkasan atau kesimpulan. Summary adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan konseli pada proses komunikasi konseling. Jenis-jenis summary, yang pertama, summary bagian. Summary bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan konseli dan konselor yang dipandang penting. Untuk kesimpulan tersebut didahului kata-kata pendahuluan seperti untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini, dan sebagainya. Yang kedua, summary akhir atau keseluruhan. Summary akhir merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir tersebut didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti sebagai kesimpulan akhir, sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita, dari awal hingga akhir pembicaraan kita, dan sebagainya. Teknik yang ke-15 ada konfrontasi atau pertentangan. Konfrontasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri konseli dan kemudian konselor mengumpanbalikan kepada konseli. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan konfrontasi. Yang pertama, konfrontasi dapat dilakukan jika hubungan konseli dan konselor sudah mencapai kepercayaan. Jika tidak, justru terjadi resistensi mempertahankan diri pada konseli. Dan yang kedua, konselor harus cukup yakin tentang apa yang ditunjukkan sebagai pertentangan dan tidak boleh bicara dengan nada mengadili, menuduh, atau
memamerkan ketajaman pengamatannya. Yang ke-16 ada teknik interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor di mana berarti atau karena tingkah laku konseli ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan pada konseli. Tujuan dari interpretasi adalah membantu konseli lebih memahami diri sendiri bila mana konseli bersedia mempertimbangkannya dengan pikiran terbuka. Hal-hal yang perlu diperhatikan, sebaiknya konselor mengemukakan lebih dahulu kata-kata atau tindakan konseli yang melandasi pemberian interpretasi baru kemudian konselor menawarkan interpretasinya sebagai kemungkinannya dengan disertai permintaan umpan balik sehingga konseli bebas untuk menerimanya atau menolaknya. Dan yang terakhir, termination atau pengakhiran. Termination adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Bentuk termination. Cara pengakhiran ini dapat dilakukan dengan syarat, misalnya konselor merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan, membuat kesimpulan akhir, membicarakan tugas-tugas yang hendak dilakukan sebelum pertemuan yang akan datang, dan dapat dilakukan secara langsung. Misalnya, konselor menunjukkan pembatasan waktu atau time limit konseling yang telah disepakati pada awal pertemuan. Demikian pembahasan mengenai 17 teknik komunikasi konseling. Semoga kita sebagai calon-calon konselor dapat memahami teknik-teknik dasar tersebut dan nantinya dapat dipraktikkan dalam proses konseling kita. Sekian dan terima kasih.